Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Asri selaku moderator yang akan membantu sesi interview dalam acara Trabas 2.0 kali ini. Sedikit menjelaskan nih tentang Trabas kepada teman-teman yang mungkin belum familiar dan juga belum tahu nih Trabas itu apa. Trabas sendiri merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Advokesma BEM UB yang bertujuan untuk memberikan informasi serta pendampingan seputar beasiswa kepada mahasiswa. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya ditemani oleh pemateri hebat kita, yaitu Kak Yosita. Mungkin kita langsung sapa aja nih Kak Yositanya. Halo, Kak. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah ya. Mungkin sekarang di sana udah malam ya, Kak, karena perbedaan waktu dengan Indonesia juga. Iya, di sini sekarang udah tadi kan kita janjian jam 5 ya, berarti itu 7.30 di sini. Baik. Oke, mungkin sebelum itu mungkin Kakak bisa nih perkenalan dulu buat teman-teman, biar bisa kenal nih teman-teman sebenarnya siapa sih pemateri kita kali ini nih. Oke, makasih Astri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosita. Hari ini saya mungkin mewakili PPIA, yaitu organisasi yang ada Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia. Karena di sini saya juga sebagai pelajar atau student. Saat ini saya student di The University of Adelaide sebagai mahasiswa PhD atau S3 atau doktoral di bidang education dan sudah mulai masuk tahun ketiga. Jadi sudah hitungannya sih sudah mulai mau lulus ya. Doakan ya tahun depan lulus. Ya. Amin. Oke. Mungkin sebelum ke inti acara, saya akan membacakan CV Kakak dulu ya. Mungkin buat Ya. teman-teman panitia bisa nih di share screen CV-nya. Nama lengkap Kak Yosita adalah Safitri Yosita Ratri. Kak Yosita pernah menempuh pendidikan untuk studi lecturer in Faculty of Education di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian menempuh PhD Candidate in School of Education Faculty of Art di University of Adelaide. Nah, untuk pengalaman beasiswa juga banyak banget nih diantaranya pada tahun 2007 sampai 2020, Kayosita mendapatkan beasiswa dari BPPS Scholarship Dikti Indonesia untuk program S2 Magister Pendidikan IPS di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian pada 2011 sampai 2013, Kayosita mendapatkan beasiswa di luar negeri untuk program Magister of Education di University of Adelaide di Australia. Kemudian yang beasiswa yang masih dijalani oleh Kayosita saat ini, yaitu sejak 2019 sampai 2022, adalah Adelaide Scholarship International by University of Adelaide untuk program Doctor of Philosophy di University of Adelaide, Australia. Wah, hebat banget nih pengalaman Kayosita, luar biasa banget ya. Untuk pengalaman organisasinya juga nggak kalah keren nih. Pada tahun 2012, Kayosita bergabung pada PPI Australia di University of Adelaide. Kemudian pada 2020, Kayosita juga bergabung di PPI Australia di University of Adelaide, PPI Australia South Australia, PPI Australia. Kemudian pada 2021, Kayosita juga bergabung kembali di PPI The University of Adelaide, PPI South Australia, PPI Australia. Wah, keren banget ya. Bukan cuma edukasinya aja nih yang top banget, tapi juga organisasinya nggak kalah pentingnya juga nih. Oke, mungkin kita bisa langsung ke inti acara nih untuk sesi interviewnya. Mungkin banyak teman-teman ya Kak yang penasaran juga sama PPIA, karena Kakak kan merupakan anggota dari PPIA nih. Mungkin Kak Yosita bisa nih menjelaskan secara singkat PPIA apa sih sebenarnya gitu. Oh ya, jadi PPI Persatuan Pelajar Indonesia, lalu kemudian ada tambahan A, itu adalah Australia. Jadi
itu merupakan sebuah wadah organisasi non-profit ya untuk menampung aspirasi atau menampung segala ide, gagasan dan kegiatan bagi student atau pelajar-pelajar yang dari Indonesia yang sedang studi di Australia. PPIA ini terbagi menjadi 3, yaitu PPIA pusat, di mana itu membawahi semua universitas di Australia. Lalu kemudian PPIA cabang itu adalah yang di state, karena kita punya 8 state ya Australia itu. Jadi ada PPIA cabang, lalu kemudian turun lagi menjadi PPIA ranting, yaitu PPIA yang ada di setiap universitas. Jadi di Australia ini ada 33 universitas, jadi ada 33 PPIA ranting. 33 PPIA ranting, 8 PPIA cabang, dan 1 PPIA pusat. Wah, ya. Mungkin bisa banget nih buat teman-teman yang pengen dapat beasiswa di luar negeri buat bergabung sama PPI juga ya. Semuanya bisa karena PPIA ini hanyalah sebuah wadah organisasi ya. Jadi yang ikut di sini, yang bergabung di sini adalah semua student dari Indonesia, baik itu melalui beasiswa maupun bisa dan yang melalui private atau menggunakan dana sendiri. Jadi semuanya bisa. Oke Kak, mungkin karena Kakak sekarang menempuh studi menggunakan beasiswa di Australia, mungkin Kakak bisa nggak sih ngasih tahu nih ke kita apa aja sih program beasiswa yang ada di Australia yang mungkin bakal relate sama mahasiswa di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya banyak ya beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Saya katakan di sini pemerintah Indonesia itu artinya yang bisa terjangkau oleh adik-adik yang sedang kuliah S1 di Indonesia yang mungkin nanti akan melanjutkan atau ingin melanjutkan studi S2 di Australia. Itu paling mudah adalah mencari beasiswa yang ada di negara kita. Nah, ada 2 beasiswa besar atau yang populer di Indonesia. Yang pertama adalah LPDP, itu dari pemerintah Indonesia sendiri, dan yang kedua adalah AAS atau Australian Awards. Awards itu beasiswa kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Nah, masing-masing beasiswa ini sangat populer. Ya, biasanya sebagian besar mahasiswa master yang sedang menempuh studi di Australia ini menggunakan 2 beasiswa tersebut. Meskipun ada beberapa atau sebagian kecil yang menggunakan beasiswa universitas atau langsung dari kampus ini. Tapi itu syaratnya berbeda. Biasanya yang beasiswa dari kampus itu adalah Master by Research. Jadi kalau adik-adik yang sekarang S1 itu wajib tahu adalah kalau mau melanjutkan master di Australia itu ada 2 jenis, yaitu Master by Course dan yang kedua adalah Master by Research. Kalau Master by Course itu tidak ada research, ada research penelitian, nulis tesis ya, tapi porsinya sedikit. Sedangkan kalau Master by Research itu murni kita penelitian dan menulis tesis gitu. Wah, mantap banget nih informasinya, kayak buat yang mau dapat beasiswa negeri nih bisa di luar negeri bisa banget nih siap-siap buat nyiapin itunya tesisnya, penelitiannya nih mau bagaimana gitu ke depannya. Oke, mungkin bisa dijelasin juga Kak di beasiswa tersebut tuh seksi apa aja yang dilaksanakannya untuk bisa menerima beasiswanya? Yang pertama yang LPDP ya, yang LPDP kalau di websitenya PPIA ini ada informasi tentang scholarship, diantaranya adalah informasi LPDP dan ada link tautan untuk menggali informasi tentang LPDP. Namun pada intinya adalah untuk kalau beasiswa LPDP kita harus yang pertama adalah yang umum untuk semua beasiswa, tiket masuknya itu ada 2, yaitu unconditional letter atau letter of acceptance, dan yang kedua adalah IELTS, itu adalah tiket masuk. Nah, kalau kita sudah punya 2 tiket masuk ini,
yang berikutnya adalah kita memenuhi persyaratan beasiswa. Kalau yang LPDP, persyaratan beasiswanya itu harus menulis esai tentang ada 3 esai, yaitu rencana studi, kesuksesan kemudian kesuksesan terbesar kita, dan juga adalah kontribusi apa kita untuk bangsa Indonesia, dan itu harus ditulis dalam bentuk esai. Gitu. Kalau yang beasiswa Australia Awards, ya karena itu beasiswa dari pemerintah Indonesia Australia, jadi kita menulis kontribusi kita kira-kira nanti ke depannya bagaimana untuk memajukan kerjasama antara Indonesia dan Australia. Gitu. Sedangkan yang berikutnya yang tadi dari beasiswa kampus, yang Master by Research, itu tidak ada semua itu karena tidak ada kaitannya dengan bangsa Indonesia, tapi hanya murni tesis kita, rencana studi kita. Ya. Oke, berarti ada 2 jenis ya Kak, ada yang research dan ada yang kita perlu menyiapkan yang course, yang lain-lain itu. Oke, mungkin dari pengalaman Kakak nih mendapatkan beasiswa kan udah banyak banget nih ininya pengalamannya mendapatkan beasiswa. Sebenarnya untuk beasiswanya itu tantangan dan persiapan apa aja sih Kak yang perlu dilakuin, dan tantangan apa yang dirasakan selama Kakak menyiapkan beasiswanya? Ya, menyiapkan beasiswa itu tidak singkat, dan untuk adik-adik yang masih di bangku S1, saya sarankan dengan sangat-sangat sangat kuat adalah menyiapkan tiket masuk yang berupa bahasa Inggris, karena di Australia ini kita pakai tes bahasa Inggris yang berupa IELTS, sementara di Indonesia atau di bangku S1 itu biasanya yang ditawarkan adalah tes bahasa yang TOEFL ya. Nah, di sini pengalaman tidak laku ya untuk yang TOEFL, jadi yang perlu kita asah adalah kemampuan bahasa Inggris yang nanti tujuannya untuk ujian tes IELTS. Jadi mulai dari sekarang kita harus mengukur kemampuan kita. Kalau kemampuan bahasa Inggris kita pas-pasan, berarti mulai harus digenjot dari sekarang. Dan gak singkat juga ya untuk mendapatkan skor yang sesuai dengan syarat minimal untuk masuk ke universitas. Gitu. Berarti kemampuan bahasa Inggris tuh penting banget ya Kak untuk beasiswa penting banget. Iya, walaupun kita punya uang, istilahnya kita bisa membayar SPP, tetapi kalau kemampuan bahasa Inggris kita tidak memenuhi syarat dari universitas yang akan kita tempuh, maka pihak universitas tidak akan menerima aplikasi kita. Ya mungkin karena itu juga ya Kak, bahasa sehari-hari yang dipakai untuk kita kuliah ya, betul. juga. Ya, karena kuliahnya murni bahasa Inggris, tidak ada yang pakai bahasa lain selain bahasa Inggris. Oleh karena itu nilai minimal kita, kemampuan kita diukur dari nilai IELTS kita. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk sesi interviewnya nih. Apa aja sih Kak tips and trik dalam mengikuti tahap seleksi dalam program beasiswa yang Kakak ikuti, yang Kakak pengalamannya nih gitu, yang pernah Kakak ikuti? Oke, ya. Yang pertama tadi sudah ya, untuk nilai bahasa Inggris itu memang harus kita kejar. Jadi kita tidak bisa harus tetap mengusahakan. Waktu memang mungkin cukup memakan waktu, tetapi kita pasti bisa. Bukan berarti yang nilai bahasa Inggrisnya pas-pasan itu tidak bisa ke luar negeri. Karena pengalaman saya juga nilai bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi dengan niat ya, mau belajar bahasa Inggris, mau ikut tes berapa kali, itu akhirnya bisa sampai. Lalu yang kedua adalah kita mesti rajin-rajin mencari informasi. Nah, informasi yang paling mudah atau ada di sekitar kita itu biasanya adalah pameran-pameran akademik, yaitu pameran-pameran universitas luar negeri yang biasanya diadakan oleh agen-agen pendidikan yang ada di sekitar kota kita, maupun yang
agen yang dari Jakarta yang datang ke kota kita. Nah, itu jangan dilewatkan ya, pameran pendidikan itu, karena biasanya disitulah kita bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan tentang universitas yang di luar negeri. Salah satunya adalah Australia. Australia ini sangat populer yang ada di setiap pameran pendidikan. Lalu berikutnya adalah tentu saja adalah ikhtiar dan berdoa. Lalu itu tadi ya, kita butuh waktu untuk menyiapkan apa-apa persyaratannya dan jangan pernah putus asa. Karena kalau kita gagal satu kali itu sudah biasa. Karena para scholarship hunter itu gagal 3 kali itu termasuk yang sedikit. Jadi kalau satu kali gagal, it's fine. Kita bisa terus coba lagi. Dan mumpung masih muda, persiapkanlah tiket masuk tadi bahasa Inggris. Berarti kita sebagai pemburu beasiswa nih harus rajin-rajin ya cari tahu beasiswa yang sedang buka dan juga jangan pantang menyerah. Betul, dan buka di websitenya PPIA, di situ ada informasi tentang beasiswa di bagian scholarship. Ya, jadi nanti ada tautan link yang mau ke mana, beasiswa mana yang dituju, dan disitulah ada informasi-informasinya. Kita sudah menyiapkan itu dari PPIA. Ya. Oh iya Kak, sebenarnya manfaat dan benefit apa aja sih yang Kakak dapetin gitu? Kan Kakak udah menempuh banyak beasiswa nih, terkhususnya beasiswa yang saat ini Kakak jalani. Apa sih manfaat dan benefitnya? Ya. Kalau manfaat dan benefitnya itu sangat beragam. Yang pertama jelas adalah akademik ya. Akademik kita mungkin pengetahuan di mana saja sama, tetapi pengalaman itu kita tidak bisa menyamakan. Pengalaman kuliah di dalam negeri dengan kuliah di luar negeri itu sangat berbeda. Di sini kemandirian, lalu kemudian bahasa, di mana kita harus tertantang untuk itu. Dan berjuang ya, berlatih untuk berjuang dan pantang menyerah, itu yang mungkin nggak kita dapatkan atau kita dapatkan tidak sebanyak kalau kita kuliah di luar negeri. Dan yang pasti adalah wawasan yang berbeda, kita bisa melihat dunia luar yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Banyak banget ya hal yang kita nggak bisa dapetin nih kuliah di Indonesia, beda banget gitu. Yeah. Oke, mungkin Kak banyak banget nih teman-teman juga yang penasaran sama universitas di mana Kakak menempuh pendidikan saat ini nih. Mungkin Kakak bisa jelasin nih seperti apa sih universitasnya dan program beasiswanya seperti apa di universitas Kakak? Oh ya. Saya kuliah di The University of Adelaide. Ini masuk 8 besar universitas yang ada di Australia dan masuk ranking 100 besar dunia yang ada di South Australia. Ya, kita menyebutnya sih di Adelaide ya. South Australia itu nama state-nya, tapi ibu kotanya adalah Adelaide. Ya, untuk beasiswanya ada beasiswa yang populer di sini adalah master, tapi master by research. Yang coursework-nya mohon maaf tidak ada, dan juga beasiswa PhD untuk para international student seperti saya. Gitu. Atau mau melihat video jalan-jalannya sudah ada, saya kirimkan di YouTube. Kalau bisa diputar, silakan melihat video jalan-jalan untuk melihat suasana di universitas saya. Boleh banget nih, mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran kondisi di sana tuh kayak gimana. Mungkin panitia bisa dibantu share screen untuk videonya. Atau lagi diskusi, pro diskusi ya? Atau tempat apa di sini?
Oke guys, hari ini kita mau jalan-jalan ke Uni Adelaide ya. Sepertinya Mbak Yosita udah nunggu di sana. Kita jalan ke sana yuk. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Apa itu? Kita ke arah kampus, istilahnya kampus pusatnya. Oh, Ya, gunain satu hall yang biasa buat graduation atau wisuda. Terus kita mau ke library, Barsky Library. Terus di atasnya Barsky Library itu ada namanya Hub Center, itu tempat kita ngumpul-ngumpul lah untuk semuanya. Semua mahasiswa bisa akses ke sana. ini kita kemana nih? Kiri. Ya, kiri guys.
Ini Bonaitan Hall ini area apa nih? Ini Bonaitan Hall. Apa nih? Ini yang Area apa nih? ya. Oh, ini tempat wisuda. Sana ada Elder Hall. Ya, untuk konser-konser musik itu deh. Oh, oke. Oke deh, udah ya, bener-bener menggambarkan banget nih kondisi universitasnya bagaimana dan kotanya bagaimana. Ya, Keren banget. mungkin bisa saya tambahkan ya. Jadi dari video tadi itu kenapa di ruangan saya itu maksudnya adalah saya sebagai student PhD itu bedanya dengan master adalah kalau master itu tidak mendapatkan meja sendiri dan fasilitas printer, tapi kita dapat, kalau untuk yang mahasiswa S3 atau doktoral kita mendapatkan meja sendiri dan semua fasilitas untuk print out gitu ya. Wah, berarti fasilitasnya terjamin ya, termasuknya Ya, nih. betul. Keren banget. Iya, pemaparan materinya informatif dan keren banget ya, guys. Bermanfaat banget nih, terkhususnya buat kalian yang butuh informasi beasiswa di luar negeri. Langsung aja kepoin beasiswanya ya, guys. Oke, terakhir boleh banget nih buat Kak Yosita bisa kasih closing statement buat teman-teman pemburu beasiswa supaya makin semangat untuk mengejar beasiswa, terutama beasiswa di luar negeri. Oke, yang pertama jelas jangan patah semangat, dan kita pasti butuh waktu karena mengejar beasiswa sampai berhasil itu tidak singkat. Ya. Untuk mendapatkan tiket masuk pun juga tidak mudah ya. Jadi kalau kemampuan bahasa Inggrisnya sudah bagus, berarti tinggal mencari informasi tentang beasiswa dan universitas. Namun kalau kita yang masih bahasa Inggrisnya pas-pasan, nah itu perlu digenjot dan butuh waktu. Ya, berikutnya yang jelas itu adalah ikhtiar dan terus berdoa supaya kita dimudahkan dalam setiap langkah kita. Ya. Oke, terima kasih Kak Yosita atas closing statement-nya. Mungkin tidak terasa ya, akhirnya kita telah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yosita yang telah bersedia menjadi pemateri dan memaparkan materinya pada sesi interview Terabas kali ini. Sebelum itu, saya mungkin ada sesi penyerahan sertif untuk Kak Yosita selaku pemateri pada sesi kali ini. Mungkin buat teman-teman bisa di-share screen sertifnya. Oke, mungkin bisa bantu untuk sesi fotonya ya. Oke, mungkin saya hitung ya, Kak, untuk sesi fotonya. Satu, dua, tiga. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya, Kak, atas kesediaannya untuk menjadi pemateri pada sesi kali ini. Sama-sama, dengan senang hati. Oke, terima kasih, Kak. Oke, mungkin kita di penghujung acara, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini, saya memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama memandu acara. Saya Astri, selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.